Kamu terlalu ceroboh. Pangeran Qin melirik Nankin dan berkata dengan tenang, Qin, aktingmu terlalu kikuk. Kamu tidak bisa. Melihat Dokter Damar begitu agresif, apakah dia hanya mencoba menggunakanmu untuk memancingku keluar? Nankin membuka mulutnya dan segera bereaksi. Fakta bahwa dia sangat ingin melindungi Yuan Shen memang mencurigakan. Satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan perilakunya adalah bahwa Pangeran Nankin ada di dekatnya, dan Nankin melakukan ini untuk menunjukkan kepada Pangeran Qin. Qin bersalah. Nankin buru-buru berlutut dan memanggil. Pangeran Qin tidak menyelidiki masalah ini, tetapi mengeluarkan selebar kain putih yang terbungkus di tangannya dan melemparkannya ke arah Damar. Damar mengulurkan tangan dan mengambilnya. Yuan Shen ceroboh. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Dokter Damar Lin untuknya. Ini adalah sedikit kesopanan. Seharusnya hal yang besar adalah meminta maaf kepada Dokter Damar. Saya harap Dokter Damar akan berhenti mengkhawatirkan hal ini. Qin berkata dengan tenang. Damar mendengar suara itu dan membuka paketnya. Baru kemudian saya menemukan bahwa ada seluruh tubuh ginseng marah cerah di dalamnya. Ginseng darah. Dia langsung berseru, 5 tetua di sini sibuk melihat kain putih. Semuanya ingin melihat melalui dan mereka sangat iri. Saya pikir dengan keterampilan medis Lin Shenyi, saya harus mengenali benda ini. Dan tidak ada ruginya menukar nyawa keponakan saya dengan benda ini, kata Pangeran Qin. Ya, Damar menghela napas, mengangguk dan berkata, karena kamu menukar benda ini dengan nyawanya, aku akan melepaskannya kali ini. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, suara mendesing. Jarum perak yang menusuk Yuan Shen segera terbang kembali. Yuan Shen tersandung ke tanah. Yuan Shen, mengapa kamu tidak segera berlutut dan berterima kasih kepada Tuan? Dokter Damar karena tidak membunuhnya. Pangeran Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Yuan Shen menggertakkan giginya dan sangat marah, tetapi pamannya berkata begitu. Dan dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berlutut. Terima kasih atas kebaikan Dokter Shenlin untuk tidak membunuh. Semuanya hilang. Aku akan istirahat. Damar tidak peduli dengan kelompok orang ini, jadi dia berbalik dan pergi kembali ke kamarnya. Meskipun mata yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menatapnya dengan mata yang berbeda. Malam itu ditakdirkan untuk gelisah. Kedatangan Pangeran Qin cukup mengejutkan Sekte Setan Darah. Ini juga pria besar. Segera tetua keempat dan ketiga dari Sekte Setan Darah bergegas dari aula untuk menerima Pangeran Qin. Damar terus menyembuhkan dan memulihkan diri di kamarnya sendiri sambil mempelajari ginseng darah. Meskipun ginseng darah dan ganoderma darah keduanya membawa karakter darah, lingkungan pertumbuhan keduanya sangat berbeda. Ginseng darah hanya bisa tumbuh di tepi gunung berapi aktif, dan jika ada gunung berapi aktif dengan sejarah puluhan ribu tahun. Selain itu, setiap 10 tahun harus ada orang khusus yang menyirami darah burung untuk memeliharanya. Dapat dikatakan bahwa kondisi pertumbuhan ginseng darah lebih sulit daripada Ganoderma lucidum darah. Tentu saja tidak sebanding dengan kaisar darah Ganoderma lucidum, tapi itu juga obat mujarab yang luar biasa. Damar mengeluarkan kaisar ginseng dari sakunya dan mengambilnya dengan ginseng darah. Itu hanya 2 bagian dan Damar merasa seluruh tubuhnya melonjak keluar. Suhu tubuhnya melonjak dan dia akan meledak. Ini sangat bagus, itu menakutkan. Damar buru-buru duduk bersilap dan pulih, namun butuh waktu kurang dari 1 jam untuk pulih. Beng, pintu rumah tiba-tiba diketuk dan kemudian tetua kelima bergegas masuk dengan cemas. Sesuatu terjadi, ada apa? Damar membuka matanya dan bertanya dengan cemberut. Orang-orang di luar kuil Ligong sudah mulai bersiap untuk memetik. Mereka akan mengambil Ganoderma darah. Juga mintalah Dokter Dewa Lin untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Tetua kelima berteriak dengan cemas. Apa? Damar tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kapan mereka bergerak? Baru saja. Orang yang kami pantau menelepon saya telah meminta Kongsi Tian, Joel dan Nankin untuk berangkat dulu. Sekte Setan Darah saya juga akan mengirim elit untuk mendukung Dokter Damar. Tolong cepat bersiaplah. Jika nanti mereka akan mengambil Ganoderma darahnya, tetua kelima melompat dengan cemas. Jangan khawatir, pengambilan Ganoderma darah sangat rumit. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu pasti akan mati karena obatnya.
Kita harus punya waktu untuk bergegas sekarang, kata Damar, mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar rumah. 5 tetua mengikuti dengan cermat. Keduanya meninggalkan sekte setan darah dan menuju kuil Leigong. Beberapa kilometer jauhnya, ini jam 5 pagi. Langit sedikit cerah dan bunga serta tanaman di sepanjang jalan basah. Damar menatap ke depan memikirkan sesuatu terus-menerus di benaknya. Keduanya sangat cepat dan mereka tiba di kuil Leigong dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini sunyi dan menakutkan dan tidak ada gerakan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah tanah merah tua di depan kuil Leigong. Dan di atas tanah itu Ganoderma lucidum yang indah dan besar bermekaran. Itu pasti Kaisar Darah Lingzi. Mata Damar berbinar menatap Ganoderma lucidum dan hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia juga telah membaca informasi Xiao Linzi. Xiao Linzi biasa tidak boleh begitu besar dan garis-garis pada rimpengnya ke atas tidak boleh begitu padat dan rumit. Ini sangat mirip dengan Xiao Linzi, tetapi juga memiliki esensi dan Xiao Linzi perbedaannya, terutama bau yang dikeluarkan. Bahkan jika Damar berdiri begitu jauh, dia bisa dengan jelas menghirup bau yang beriak dari atas, sangat unik. Tampaknya ada efek pada roh dan jiwa orang. Itu Ganoderma darah. Kenapa kamu tidak melihat orang? Penatua kelima bertanya dengan suara rendah dan bingung. Mungkin ada trik. Penatua kelima, mari kita lebih berhati-hati. Bukankah kamu mengatakan bahwa Kong Sitian dan Zuel datang lebih awal? Mengapa mereka menghilang? Tanya Damar. Saya tidak tahu. Penatua kelima menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Dokter Damar, kamu adalah kekuatan besar pengobatan kontemporer dan memilih Ganoderma darah jelas bukan masalah. Tolong cepat dan ambil Ganoderma darah, bawa kembali ke sekte setan darah saya, dan saya akan pergi ke belakang kuil Leigong untuk melihat. Bagaimana kalau mencari Kong Sitian dan keberadaan mereka? Aku ikut denganmu. Damar ragu-ragu. Tidak, Dokter Damar, Ganoderma darah itu ada. Jika kamu tidak mengambilnya, bagaimana jika diambil oleh pencuri itu? Lebih baik kamu mengambilnya lebih cepat, tetua kelima berkata dengan serius. Damar terdiam sejenak lalu mengangguk ringan. Oke, saya akan mengambilnya, tetapi Ganoderma darah sangat penting. Tetapi tidak dijaga. Sangat sulit untuk dikatakan. Saya khawatir tentang kecurangan 5 ketua. Mengapa kamu tidak pergi ke kuil Leigong dan membantu saya periksa? Jika itu tidak curang, saya akan mengambilnya. Bagaimana? Bungkus pada saya. Tetua kelima dengan mudah setuju dan menyentuh kuil Gong secara langsung. Damar berdiri di sana dan menatap melihat sekeliling mencari tempat yang mungkin disergap. Namun saya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Apakah itu benar-benar tidak dijaga? Damar menatap ketua kelima, tetapi saya melihat sepupuh kelima yang baru saja masuk ke kuil Leigong berlari keluar lagi. Dia pandai membuat gerakan dan artinya jelas. Tidak ada seorang pun di sana. Damar memikirkannya sebentar lalu segera melangkah maju dan bergegas menuju Kaisar Darah Ganoderma lucidum segera. Ganoderma lucidum segera, ujung jari Damar menyentuh Kaisar Darah Lingzi. Tekniknya sangat terampil, lengannya berayun seperti awan dan air mengalir di akar Ganoderma lucidum. Tanah di sana didorong sedikit demi sedikit dan akarnya terkena udara sedikit demi sedikit. Semua gerakan alami seperti pertunjukan dalam 30 detik. Seluruh Kaisar Darah Lingzi dibawa keluar oleh Damar. Damar berbalik tangannya dan sapu tangan putih muncul di telapak tangannya. Letakkan Kaisar Darah Lingzi di atasnya. Tutupi dan simpan. Dan ketika semua ini dilakukan, desir-desir. Di kuil Leigong, 7 sosok muncul segera langsung dan langsung mengepung Damar. Kehadiran masing-masing dari 7 orang ini sangat menakutkan. Masing-masing dengan ekspresi sedih menatap Damar seperti elang atau serigala. Posisi mereka benar-benar menghalangi mundurnya Damar. Jelas mereka sudah siap. Sepertinya semuanya benar dengan apa yang saya duga. Damar tidak panik, hanya menatap 7 orang dengan tenang dan berkata dengan ringan, saya pikir kamu seharusnya menerima berita bahwa sekte setan darah tahu bagaimana memilih. Orang-orang akan datang untuk mencuri Ganoderma darah. Jadi kamu bersembunyi di kuil Leigong dan menunggu kelinci. Apa maksudmu? Bukankah ini direncanakan oleh sekte setan darahmu? Pria dengan kuncir-kuncir itu berkata tanpa ekspresi. Sebenarnya kamu dan aku digunakan oleh sekte setan darah. Damar menggelengkan kepalanya menggunakannya.
Saya datang ke sini dengan tetua kelima dari Sekte Setan Darah. Dia pertama kali menipu saya dengan mengatakan bahwa tidak ada penyergapan di kuil Leigong, dan kemudian menipu saya untuk memilih Blood Ganoderma lucidum dan merancang saya untuk bertarung dengan Anda. Tujuannya adalah untuk membuat kamu dan saya kehilangan keduanya. Sekte Setan Darahnya dapat mengambil keuntungan dari nelayan, kata Damar ringan. Orang-orang ini bergegas keluar dari kuil Leigong dan Damar menyadari bahwa dia telah ditipu. Tetua kelima menipunya. Ada penyergapan di kuil Leigong dan ada alasan mengapa sekelompok orang di kuil Leigong menyergap adalah karena tetua kelima diam-diam mengatakan kepadanya bahwa seseorang akan datang untuk mencuri Lingzi dan membiarkan mereka menyergap terlebih dahulu. Damar percaya bahwa pasti ada elit dari Sekte Setan Darah di sekitar dan mengepung tempat itu dengan erat. Hari ini Sekte Setan Darah bermaksud untuk mengakhiri semua ini, tapi Damar tidak mengerti mengapa Sekte Setan Darah memilihnya. Jelas, Joel dan Kong Sitian lebih cocok untuk hal-hal ini. Berhenti bicara omong kosong, singkatnya berikan aku Ganoderma darah. Seorang pria meraung tidak peduli apa yang dikatakan Damar, dia langsung mengeluarkan pisau di pinggangnya dan berbalik ke arah Damar. Potong bajingan. Damar sangat marah dan segera menggeram padang Wuzun untuk melawan. Kedua belah pihak bertarung. Damar menusuk tubuhnya dengan jarum perak, memobilisasi darah roh yang jatuh dan mengaktifkan tubuh astra bawaan. Satu orang dan satu pedang untuk melewati kerumunan, dan kekuatan ketujuh orang itu benar-benar menakutkan. Meskipun mereka memegang senjata yang berbeda setelah pertempuran, ketujuh orang itu tampaknya menjadi satu kesatuan. Dengan pemegang pedang sebagai pusatnya, jika dia menyerang, 6 orang lainnya akan membunuh mereka bersama-sama. Di mana dia bertahan, 6 lainnya juga bertahan bersama. Koordinasi ofensif dan defensif seperti satu pikiran. Kedua belah pihak sedang bertarung. 5 tetua yang bersembunyi di samping kuil Leigong tertawa diam-diam. Penatua kelima, apakah kamu yakin tidak apa-apa melakukan ini? Seorang pria datang di sampingnya. Tidak lain adalah Pangeran Qin yang tiba di Sekte Setan Darah tadi malam. Dengan keberadaan yang luar biasa seperti itu, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh 6 pencuri ini, itu pasti akan menghabiskan kekuatan fisik mereka. Tidak peduli yang mana pihak menang atau kalah, mereka pasti kita semua kekalahan. Bukankah lebih indah jika kita duduk dan memanen nelayan lagi? Tetua kelima mengelus janggutnya dan tersenyum. Saya harap rencana kamu berjalan dengan baik, tetapi saya tidak berpikir Dr. Damar sesederhana yang kita pikirkan, kata Pangeran Qin ringan. Sekte Setan Darah kami tidak sesederhana yang kamu pikirkan, Pangeran Qin. Penatua kelima menyipitkan matanya dan wajahnya penuh dengan senyum Senhan. Ledakan di mana-mana, dengan suara keras menyebar, pembunuhan Damar dan 7 orang ini gelap dan gelap. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar yang sangat menakutkan. Setelah kedua jam penuh seperti ini, kedua belah pihak sudah terluka. Damar berlumuran darah dan ada luka pedang ganas di dadanya, dan darah mengalir keluar. Dan 7 orang ini juga terluka dalam derajat yang berbeda-beda. Salah satu dari mereka langsung ditusuk oleh jarum perak Damar dan jatuh ke tanah tidak bisa bergerak. 6 lainnya masih bertahan, tetapi hanya 3 yang benar-benar mampu. Melihat ini, tetua kelima dan yang lainnya ketakutan. Apakah ini kekuatan Dr. Damar? Penatua kelima hanya bisa menghela napas. Bunuh. Pada saat ini orang-orang yang tersisa meraung lagi dan bergegas menuju Damar. Damar juga meraung dan bertarung dengannya setengah jam lagi berlalu. Ledakan. Kedengarannya sangat seperti bom meledak. Kemudian pencuri terakhir yang menjaga Ganoderma lucidum ditebas ke tanah oleh pedang Damar dan tidak ada gerakan. Para setan darah yang mengamati setiap gerakan dalam kegelapan di sekitarnya benar-benar tercengang. Ketujuh orang ini baru saja dibersihkan oleh Dr. Damar. Menakjubkan. Mengapa Dr. Damar begitu kuat? Semua orang bingung. Tapi jangan menunggu mereka untuk berpikir lebih banyak tentang hal itu. Damar di sini tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, lalu terhuyung beberapa kali dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Penatua kelima terkejut dan buru-buru berteriak, "Pergi dan lihat." Segera seorang murid dari setan darah bergegas keluar dari kegelapan, berlari ke sisi Damar memeriksanya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Penatua, Damar sudah mati." "Apa?" "Ada kegemparan di dunia. Dr. Damar meninggal seperti ini. Tidak ada yang percaya." Itulah keberadaan Desa Tu Xiaowang. Itulah pria yang membuat orang-orang kuat di dunia takut. Bagaimana mungkin segelintir orang ini bergabung untuk membunuh?
Lima tetua tidak mempercayainya. Kong Sutian tidak percaya, Nankin, Yonsen, dan bahkan Pangeran Qin tidak percaya. Kamu beri aku cek yang bagus lagi, jangan salah. Penatua kelima menghela napas. Murid itu sibuk memeriksanya lagi lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Lima tetua, tidak ada yang salah. Aku benar-benar bosan. Benarkah? Mata sepupuh kelima menunjukkan tak terbayangkan. Di sisi lain, Pangeran Qin angkat bicara. Tuan Damar, jangan mengolok-olok pria besar yang tidak tahu kamu adalah seorang dokter terkenal. Jika kamu ingin memalsukan kematian, semua orang akan berpikir itu benar. Cepat bangun, luka di tubuhmu ini tidak bisa mengorbankan nyawamu. Setelah berbicara, Pangeran Qin berjalan menuju Damar dengan senyum di wajahnya. Bisa, Damar di tanah tidak bergerak sama sekali, tidak berbeda dengan mayat. Semua orang menatapnya. Memang apa yang dikatakan Pangeran Qin masuk akal. Damar adalah seorang dokter jenius yang tak tertandingi. Jika dia berpura-pura mati, dia harus berpura-pura bahwa itu tidak berbeda dengan mayat asli. Tes yang biasa pasti tidak bangun. Semua orang tahu bahwa Pangeran Qin sedang menguji Damar. Tetapi apakah tes seperti itu benar-benar berguna? Pangeran Qin berjalan ke arah Damar dan menyentuh dengannya dengan kakinya. Oke, Dokter Damar, cepat bangun, kata Pangeran Qin sambil tersenyum tipis. Tapi Damar masih tidak menanggapi. Banyak orang menahan napas karena takut Damar tiba-tiba melompat saat ini. Namun pada saat ini, denteng, Pangeran Qin tiba-tiba mencabut pedang dari pinggangnya dan menusuk jantung Damar seperti kilat. Ngah, hati Damar langsung ditembus, kemudian Pangeran Qin tiba-tiba menarik diri. Dari darah menyembur keluar seperti kolom dan mayat Damar tetap tidak bergerak. Wow, melihat ini mata semua orang melebar dan mulut mereka terbuka lebar. Kali ini benar-benar mati total. Mahati tertusuk, tidak ada yang bisa bertahan hidup ini. Mati, mati. Haha, paman, dia sudah mati. Yuan Shen di sini melebarkan mata dan tertawa terbahak-bahak. Dokter Damar meninggal seperti ini di sekte setan darah saya. Penatua kelima masih sedikit tidak dapat diterima. Lagi pula, semuanya terlalu tiba-tiba. Nankin tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia juga terkejut bahwa Damar meninggal begitu tiba-tiba. Tetapi menurut pendapatnya, orang yang kuat seperti itu akan mati cepat atau lambat. Lagi pula dia tidak tahu bagaimanapun mundur. Hanya mudah dilipat. Pangeran Qin mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kaisar darah Lingzi yang dibawa Damar dalam pelukannya. Luar biasa, Yuan Shen sangat gembira dan buru-buru berlari bersama Nankin. Tuan, jika kita mendapatkan benda ini, kita dapat menggunakannya untuk berdagang dengan sekte setan darah. Nankin tersenyum dan berkata kepada Tuan kelima. Di sana, tetua kelima, di mana batu pangeran? Batu pasangan mendalam yang kita inginkan. Cepat berikan, ayo kepadaku, pergi. Batu pangeran, batu pegangan mendalam ada di sini. Tetua kelima buru-buru mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan Nankin dan yang lainnya dari tangannya dan segera melangkah maju. Namun tepat ketika dia akan mendekat, Pangeran Qin tiba-tiba berteriak, berhenti. Penatua kelima sedikit terkejut menatapnya dengan heran. Ada apa? Kami tidak menginginkan Suan Gengsing lagi. Kami menginginkan Blood Ganoderma lucidum ini. Pangeran Qin berkata dengan tenang, melihat benda di tangannya. Apa? Ekspresi tetua kelima berubah seketika, dan dia segera mendengus Pangeran Qin. Jika kamu melakukan ini, itu akan menjadi tidak autentik. Kami telah setuju. Kamu akan mendapatkan Ganoderma darah untuk sekte iblis darah saya, dan kami akan memberimu gingseng yang misterius. Kenapa kamu menarik kembali kata-kata kamu sekarang? Itulah kesepakatan yang kamu buat dengan muridku, bukan aku. Aku yang mengambil Lingzi sekarang, bukan muridku. Mengapa kamu menarik kembali kata-kata kamu? Kata Pangeran Qin tanpa ekspresi. Kamu. Tetua kelima segera tercengang. Oke, Nankin, Yuan Shen, ayo pergi, kata Pangeran Qin ringan, melompat dan berencana untuk pergi. Tapi saat ini, wush, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul ke segala arah, langsung mengelilingi kuil Leigong dengan erat. Pada pandangan pertama, mereka semua dari sekte setan darah. Tetua kepala, ketua kedua, tetua ketiga, dan ketua keempat semuanya hadir, dan bahkan penjaga setan darah paling elit dari sekte setan darah datang. Semua orang memegang pisau mengerikan yang berdarah dan menatap ke sini. Ada aura membunuh di udara.
Pangeran Qin menghentikan langkahnya, tetapi ketika dia melihat para tetua berjalan keluar memegang tongkat, wajahnya yang berkulit angsa menatap dengan muram ke Pangeran Qin. Saya pikir saya akan pergi begitu saja setelah mengambil barang-barang dari sekte setan darah saya. Pangeran Qin kamu tampaknya membenci aku dari sekte setan darah kan? Kepala tetua lama, tidak bertemu tetap aman. Pangeran Qin tidak panik, ekspresinya tenang. Letakkan barang-barangnya dan kamu pergi. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu aku khawatir kamu harus menunggu jalan buntu. Kepala tetua berkata dengan ringan melambaikan tongkatnya. Ledakan, semua orang maju selangkah serentak, memaksa Pangeran Qin dan banyak orang. Nankin dan Yuan Shen sama-sama merasa sangat tertekan. Paman, untuk apa? Bukankah ini hanya Ganoderma Lucidum darah? Kamu bahkan dapat memberikan gingseng darah kepada Dr. Damar. Mengapa kamu tidak memberikan Ganoderma Lucidum darah kepada semua orang di sekte setan darah? Mengapa kamu memilikinya, membuat segalanya jadi hak aku? Yuan, mau tak mau aku berkata, bocah bodoh, apakah menurutmu ini Blood Ganoderma Lucidum biasa? Pangeran Qin bersenandung, ini adalah Blood Emperor Ganoderma Lucidum. Berapa kali lebih berharga daripada Blood Ganoderma Lucidum. Kaisar darah Ganoderma Lucidum, semuanya seru. 7 orang di bumi ini semuanya sangat terampil dan sangat kuat. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh Shen Jinlin, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak sederhana. Tetapi keberadaan yang menakutkan telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk merebut tanaman ini. Xiu Lingzi, apakah menurutmu itu mungkin? Pangeran Qin berkata dengan dingin. Begitulah reaksi orang-orang. Tuan, apa maksudmu? Para setan darah menggunakan kami sebagai tombak. Joel tiba-tiba sadar dan langsung berkata, kalau tidak, orang-orang yang diundang oleh setan darah juga beberapa dari orang-orang kuat di dunia. Dan mereka muda kuat. Karena pikiran kuat muda tidak sedalam orang-orang licik itu. Dan tidak akan menyadari petunjuknya. Sekte setan darah adalah harapan. Kemudian 7 orang ini akan bertarung sampai mati dan kamu kehilangan keduanya. Dan kemudian mengambil keuntungan dari nelayan. Jika tebakan saya benar, jika kamu mengikuti rencana para sekte setan darah bertarung dengan orang-orang ini, setelah kamu berdua kelelahan dari pertempuran setelah selesai, sekte setan darah akan langsung turun tangan dari punggung dan membunuh kalian semua. Pangeran Qin berkata dengan dingin. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan Zoel dan Kong Sitian memucat karena terkejut. 5 tetua, apakah itu benar? Kong Sitian bertanya dengan marah. Tuan Kong, seharusnya kamu mendengarkan penjelasan kami. Apa yang ingin dikatakan oleh tetua kelima? Tetapi kepala tetua di sini berbicara langsung. Itu benar, apa yang dikatakan Pangeran Qin benar sekali. Begitu suara ini keluar, kali ini tetua kelima, Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Penatua Agung, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun dan kamu tidak dapat menyembunyikannya karena itu masalahnya, jujur saja. Kepala tetua berkata dengan suara serak. Ketegangan ini memang kaisar darah Ganoderma Lucidum yang legendaris, yang mungkin satu-satunya di dunia. Satu tanaman keberhargaannya telah melampaui apapun di dunia. Jadi penguasa kita berarti merebutnya dengan segala cara. Sekarang setelah kamu menemukan semua ini, mari kita klarifikasi secara langsung. Jika kamu menaruh semuanya dengan patuh, kamu mungkin masih bisa hidup. Tetapi sekarang setelah kamu tahu asal-usul benda ini, tidak ada di antara kamu yang bisa lolos. Itu belum tentu benar. Pangeran Qin menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat pedang Qin, Pangeran Qin. Kepala tetua mengangkat tongkatnya dengan kasar. Mata tuanya melotot, bunuh aku. Tempat itu dalam kekacauan, Pangeran Qin melemparkan biola di tangannya dan Yuan Shen dan Nankin yang berada di sebelahnya segera mengulurkan tangan mereka untuk memegang cangkin untuknya. Saya melihat 5 jari tangan kirinya dengan cepat memetik senar. Deng deng deng. Suara piano yang tajam dan jernih segera menyebar. Murid-murid sekte setan darah di depan terbang keluar sekaligus seolah-olah mereka telah terkena sesuatu dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada yang bisa mendekati Pangeran Qin. Ini adalah serangan. Suara pianonya yang menakut. Jangan takut. Suara piano ini tidak terlalu mematikan. Kepala sepupu berteriak, melompat dan bergegas langsung ke Pangeran Qin. Gore Demon Gore, ayo. Tetua kedua berteriak dan bergegas maju bersama. Penatua ketiga, penatua keempat, penatua kelima. Burung hantu darah, tiran darah, elang darah dan sebagainya semuanya bergegas. Dengan begitu banyak master setan darah, bagaimana mungkin Kong Sitian, Joel dan yang lainnya bisa melawan?
Segera orang-orang ini jatuh ke dalam kerugian, tidak mampu melawan, dan mereka semua dipenuhi dengan memar dan memar. Tidak, Paman, kita sama sekali bukan lawan. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan mati. Yuan Shen menjadi cemas dan berteriak satu demi satu. Kamu bajingan, Pangeran Qin mendengis dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak memiliki kartu truf, apakah kamu pikir aku akan mempertaruhkan hidupmu di sini bersamamu? Bagaimana mungkin aku tidak bisa berurusan denganmu, Paman, dengan semua ini? Orang-orang menjual kepala mereka. Setelah berbicara, Pangeran Qin tiba-tiba melompat tinggi di udara, menjepit Qin panjang dengan satu kaki, meletakkan pedang panjang di samping Qin panjang, menyelaraskan bilah dengan senar, dan kemudian dengan cepat menempatkan 10 jarinya pada Qin senarnya dipetik, dan 10 jari terakhir dipetik pada bilah yang tajam. Gunakan bilah pedang sebagai senar, betapa menakutkan. Dan saat dia memetik seperti ini, sinarnya meledak dengan suara yang menakutkan, yang kemudian melengking dan menusuk dan diselimuti oleh gelombang udara yang menakutkan. Beng beng beng, sekelompok udara ini menghantam kerumunan di bawah dan mereka meledak secara langsung. Untuk sementara waktu, banyak murid dari Sekte Setan Darah langsung dibom berkeping-keping dan banyak orang dibuang. Rao adalah 5 tetua dari Sekte Setan Darah yang tidak tahan dengan gelombang suara yang menakutkan dan mereka semua dipaksa mundur. Ini adalah pembunuhan Tian Mongking. Mata Nankin meledak cerah dan dia sangat gembira. Dia buru-buru berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak keras, "Selamat kepada guru terkena. Telah berlatih bentuk terakhir Tian Mongkin. Kamu telah mencapai kesuksesan besar di dunia." Pembunuhan iblis surgawi Qin tidak lain adalah trik mengukir serangga, dan itulah tidak layak disebut. Pangeran Qin perlahan jatuh ke udara dengan ketidakpedulian Guzing Wubu di wajahnya. Adapun di keselilingnya ada semua tunggul dan lengan patah. Sial, wajah kepala tetua suram teruslah bergegas ke saya. Saya tidak percaya dia bisa menghentikan begitu banyak orang dari Sekte Setan Darah saya. Pangeran Qin tidak menunjukkan kelemahan, dia mengangkat pedangnya dan membunuh lagi. Hanya saja meskipun Demon Qin Killingnya luar biasa, dia tidak bisa sering menggunakannya dan dia melakukan gerakan lain. Setelah membunuh puluhan murid Setan Darah, Pangeran Qin sudah bernapas ringan. Haha, Pangeran Qin, meskipun kamu telah mencapai prestasi besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa, kamu masih seorang manusia dan kamu tidak dapat menghidupi diri sendiri. Kami akan melihat bagaimana kamu bisa melawan kali ini. Kepala tetua tertawa dan bergegas maju. Tetua kedua dan tetua ketiga bergabung dengannya dan ketiganya mengepung Pangeran Qin. Meskipun Pangeran Qin sangat terampil, dia selalu tak terkalahkan dengan tinju dan 4 tangannya. Dia melemparkan pukulan di dada dan memuntahkan darah anjing tua. Aku bersumpah akan membunuhmu. Pangeran Qin juga terpaksa panik, meraung dan menebas dengan pedang. Perut sepupu kedua langsung dipotong dan ususnya hampir bocor. Dia jatuh ke tanah dan kesulitan bangun. Kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga. Nankin, Yuan Shen, Zuel, dan Kong Xitian semuanya menderita luka serius. Beberapa orang berkumpul dan melawan dengan susah payah. Sekte Setan Darah juga menderita kerugian besar meskipun mereka memiliki keunggulan dalam sejumlah. Pihak lain adalah ahli kelas 1. Untuk mengepung dan menekan orang-orang ini pasti harus membayar harga yang mahal. Dimainkan selama setengah jam ledakan. Zuel tidak bisa menahannya lagi dan langsung duduk di tanah. Terengah-engah ada darah di tanah. Kong Xitian memegang pedang panjang dengan ujung terbuka, juga bersandar pada batu besar yang berantakan. Nankin menggertakkan gigi dan bertahan. Adapun Yuan Shen itu sudah tersembunyi di balik Pangeran Qin. Namun cedera Pangeran Qin adalah yang terberat di antara orang-orang ini. Bagaimanapun dia adalah target utama para Sekte Setan Darah. Salah satu jari Pangeran Qin terpotong, satu matanya berdarah dan rambutnya acak-acakan, sangat kontras dengan keagungan sebelumnya. Ada 7 bekas pisau di dadanya dan darah telah mewarnai baju menjadi merah. Namun meski begitu, dia masih mengepalkan pedangnya dan tidak menyerah. Karena meskipun dia sengsara, orang-orang dari Sekte Setan Darah bahkan lebih sengsara. Penatua kedua shock karena kehilangan darah yang berlebihan. Salah satu lengan sepupu itu patah. Para tetua lainnya terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Dan Xiao Xiao, Xiao Ying, dan yang lainnya tidak nyaman. Semuanya sangat malu. Semua orang berhenti diam-diam, tapi semua orang tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Semua orang berkedip dan saling menatap. Mata semua orang penuh dengan keganasan dan kekajaman. Semua tidak menyebabkan satu sama lain mati. Pangeran Qin,
Lihat, awalnya semua orang bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan kamu juga bisa meninggalkan sekte setan darah dengan sopan, hanya karena keserakahan sementaramu. Masalahnya, sampai pada titik ini, mengapa kamu ada di sini? Kata tetua Pak tanpa ekspresi. Jangan bicara omong kosong. Kaisar darah Lingzi ada di sini. Jika kamu mau datang ke sini, jika kamu tidak ingin bertarung, keluarlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuang-buang energi dan membunuh kalian semua. Qin berkata, tetapi dia hanya mengucapkan kata-kata. Setelah itu darah mengalir dari sudut mulutnya lagi, dan kemudian dia terengah-engah. Kecepatan bagus, pergi bunuh dia untukku. Kepala 10 sangat gembira dan segera mengusir para setan darah di sebelahnya. Dua murid setan darah segera bergegas ke depan, tapi mereka baru saja dekat Denteng. Pangeran Qin menyapu dengan pedang Qi. Kedua kepala ganas itu berputar di udara sebelum jatuh ke tanah. Murid-murid yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Siapa lagi yang tidak takut mati? Ayo, teriak Pangeran Qin. Bajingan, kepala tetua kesal dan segera berteriak, silahkan dan berikan padaku. Aku tidak percaya dia masih memiliki kekuatan dan dia bisa menunggal beberapa kepala lagi. Namun kali ini tidak ada yang berdiri. Kepala tetua terkejut menoleh untuk melihat murid setan darah di sampingnya dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ayo bunuh dia. Kamu mendengarku? Penatua, kita bukan saingan. Dulu itu hanya kematian. Ya, tetua, kami tidak ingin mati. Kami tidak berani pergi. Kata para murid gemetar dengan ketakutan di mata mereka. Kamu bajingan, kamu pengkhianat, aku harus menghukummu. Aku harus menghukummu dengan keras. Raum kepala tetua dengan marah. Para murid menyahut ketakutan. Hehe, anjing tua, kamu mengatakan bahwa tidak ada orang yang berani pergi. Jadi apakah kamu berani pergi? Jangan biarkan mereka mati. Kamu datang ke sini, kata Pangeran Qin sambil mencibir. Ekspresi kepala tetua sedikit berubah, tetapi dia tidak impulsif. Karena pada saat dia melukai dirinya sendiri, dia bergegas ke depan. Dia pasti akan menderita. Penatua ketiga, kamu naik dan bunuh dia, kata kepala tetua sesungguh-sungguh. Penatua ketiga ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, oke. Setelah itu dia berjalan menuju Pangeran Qin selangkah demi selangkah. Yuan Shen, anjing tua ini menggunakannya untuk menguras energiku. Blokir dia untukku, teriak Pangeran Qin. Paman, jika kamu tidak melakukan apa-apa, semua orang akan mati di sini, teriak Pangeran Qin. Meskipun Yuan Shen ketakutan, dia tidak bodoh. Dia mengerti apa yang dimaksud Pangeran Qin, jadi dia hanya bisa melangkah maju. Dengan gemetar menggertakkan gigi dan bertarung dengan tetua ketiga. Empat tetua. Kepala tetua minum lagi. Ya, penatua keempat berdiri. Nankin Pangeran Qin juga minum. Seperti yang diperintahkan Tuan. Nankin menggertakkan gigi dan melangkah maju. 5 tetua, Kongsi Tian, kedua belah pihak saling memanggil untuk meminta bantuan. Tapi betapa lama pembantu ini bisa melawan? Itu hanya lampiasan tambahan cedera. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk jatuh lagi. Mereka terluka parah dan kehabisan napas. Beberapa orang takut mereka tidak akan hidup lama. Situasi seolah membeku. Pangeran Qin dan kepala tetua saling memandang, sepertinya giliran kita, kata kepala Penatua Shen. Anjing tua, sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Lihat aku membunuhmu. Pangeran Qin juga membuka mulutnya lalu melangkah maju dan berjalan menuju kepala tetua. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Tidak mau kalah, kepala sepupu bergerak maju dengan susah payah. Murid-murid setan darah di belakangnya mengangkat mata mereka satu demi satu. Namun Kongsi Tian, penatua ketiga, Xiu Xiao, dan yang lainnya semua mendongak. Sekarang saatnya untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Selama salah satu Pangeran Qin atau kepala tetua meninggal, itu berarti pertempuran sudah berakhir dan hasilnya sudah terbagi. Namun, pada saat ini pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Saya melihat 7 mayat pertama di tanah tiba-tiba berdiri perlahan. Dunia terkejut. Pangeran Qin buru-buru berhenti dan menatap ketujuh orang itu dengan heran. Bukankah kamu sudah mati? Kepala tetua juga terkejut dan bergidik. Aku menghidupkan mereka kembali. Sebuah suara dingin memasuki telinga semua orang. Kemudian pemandangan mengerikan yang membuat kulit kepala semua orang hampir meledak muncul di mata semua orang. Mayat yang tertusuk jantung oleh pedang Pangeran Qin berangsur-angsur naik. Ini Dr. Damar. Kenapa kamu tidak mati? Nankin kehilangan suaranya di tempat. Banyak orang berteriak di tempat. Yang paling luar biasa adalah Pangeran Qin. Matanya melebar menatap Damar dengan tak percaya. Pedang tajamnya benar-benar menembus jantung Damar. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan inderanya sangat tajam. Dia dapat yakin bahwa dia telah
tidak pernah ditikam. Tapi karena hati telah ditusuk, mengapa orang ini masih hidup? Pangeran Qin merasa bahwa pandangan dunianya akan segera terbalik. Orang-orang di tempat kejadian semuanya mati rasa. Dengan gemetar hebat seperti yang diharapkan dari Dr. Damar, dia mampu menyembuhkan aura kita dengan sangat sempurna sehingga orang-orang ini mengira kita sudah mati. Sungguh menakjubkan. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Dan tubuh saya jelas tertutup memar dan memar, tapi saya merasa tak ada masalah dengan seluruh tubuh saya dan kondisinya sangat baik. Apakah ini efek dari jarum perak Lin Senyi? Itu terlalu misterius. Ketujuh orang itu penuh emosi dan mereka semua memuji. Baru pada saat itulah orang-orang memperhatikan bahwa ada banyak jarum perak yang tergantung di tubuh mereka. Tetapi penempatan jarum perak ini sangat tersembunyi sehingga tanpa pengamatan yang cermat mereka tidak dapat menemukan sama sekali. Sejak awal hubungan Damar dan tujuh orang ini telah dihubungkan bersama. Mereka semua berpura-pura mati. Tujuannya adalah untuk membiarkan orang-orang ini menurunkan kewaspadaan mereka dan saling membunuh. Damar tahu bahwa tujuan orang-orang ini adalah Kaisar Darah Lingzi. Kekuatan di sisi rumit dan kompleks dan ada semua jenis orang, tetapi hanya ada satu Kaisar Darah Lingzi. Setelah apa yang terjadi tadi malam, semua orang sangat iri pada Lin Senyi dan Damar secara alami menyadarinya. Damar percaya bahwa Sekte Setan Darah bergabung dengan Pangeran Qin dan yang lainnya. Oleh karena itu, Damar percaya bahwa jika dia abadi, orang-orang ini tidak akan pernah saling membunuh. Jadi mereka memalsukan kematian mereka. Ketujuh orang ini bukan idiot. Mereka merasakan penyergapan di sekitar mereka. Jadi mereka bersedia bekerja sama dengan Damar. Jadi semua orang berdiri ketika kedua belah pihak kelelahan. Kenapa? Pedangku jelas menembus hatimu, kenapa kamu masih berdiri? Tanya Pangeran Qin dengan sungguh-sungguh. Sangat sederhana, saya menyegel hati dengan obat dan mengganti fungsi jantung dengan obat lain. Dalam waktu singkat, apalagi lubang di hati saya, bahkan jika itu hilang, saya tidak akan mati, kata Damar dengan tenang. Mustahil. Pangeran Qin berteriak, bagaimana bisa ada obat seperti itu di dunia ini? Itu bisa menggantikan hati, kenapa tidak? Kamu memberi saya obat ini, kata Damar. Aku memberikannya kepadamu. Pangeran Qin menarik napas dalam-dalam dan segera menjawab, maksudmu gingseng darah itu? Ya, Damar mengangguk. Ekspresi Pangeran Qin tiba-tiba berubah. Dia tidak mengerti cara pengobatan dan dia tidak mengerti nilai gingseng darah. Tetapi Damar mengerti dan dia bisa memainkan efek maksimal dari gingseng darah. Tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Qin telah menciptakan situasi seperti itu, sialan. Nankin mengutuk, wajah Pangeran Qin tenggelam dan dia segera berbalik untuk mengungsi. Tetapi pada saat ini dia semua terluka. Bagaimana dia bisa melangkah Damar? Damar bergegas dalam sekejap mata dan menyebar Kaisar Darah Lingzi. Pangeran Qin ingin melawan tetapi dia sama sekali bukan lawan. Dia dikejutkan oleh telapak tangan Damar dan Kaisar Darah Lingzi kembali ke tangannya. Pangeran Qin meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Namun hal-hal tidak berakhir di sana. Damar mengangkat tangannya, mengeluarkan pedang Wuzun dan berjalan menuju kerumunan. Kamu berencana untuk membunuhku, dan sekarang aku akan membunuh kalian semua. Bukankah itu terlalu berlebihan? Damar berkata tanpa ekspresi. Pangeran Qin, Kong Sitian, Joel dan yang lainnya terdiam. Namun orang-orang dari Sekte Setan Darah memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dr. Senlin, tolong dengarkan penjelasan kami. Susiao berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa. Apa ini perlu dijelaskan? Damar bersenandung dan segera mulai. Tetapi pada saat ini, sosok menyerbu tepat di belakangnya meninju dengan pukulan berniat untuk menyerang ini Joel. Joel mengerti bahwa dia memiliki dendam terhadap Damar, dan jika dia tidak bertindak lebih cepat, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi dia harus menyerang dulu, kalau tidak apa yang menantinya adalah siksaan dan kematian tanpa akhir. Tapi bagaimanapun juga Joel masih memandang dirinya sendiri. Begitu dia mendekat, Damar berbalik tiba-tiba dan menebas pergelangan tangan Joel dengan pedang. Pergelangan tangan Joel langsung dipotong, teriaknya sedih. Damar bergerak ke arah lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan satu tangan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku jika kamu membiarkan aku pergi. Kalau tidak, keluarga, bayangan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Joel meronta dan berteriak. Jadi, aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu bisa membunuhku. Joel, ini kedua kalinya kamu membunuhku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Damar tanpa ekspresi. Kamu memberiku kematian? Joel tahu bahwa Damar tidak akan berhenti sekarang, jadi dia hanya bisa mengaum dan menghancurkan tangannya. Dan
ke dahinya Damar. Ledakan itu seperti tangan memukul baja. Damar tidak bergerak, tapi tangan Joel mati rasa. Monster macam apa kamu? Mata Joel melebar. Mengapa orang mati memiliki begitu banyak masalah? Damar berkata dengan dingin, memotong pedang tajam dan ke depan di tangannya. Seluruh tubuh Joel tiba-tiba bergetar, mulutnya besar dan matanya seolah-olah jatuh ke rongganya. Setelah beberapa saat, kepalanya perlahan turun dari lehernya dan dia meninggal secara tragis di tempat. Wajah Nankin memucat karena ketakutan. Su Xiao juga mundur lagi dan lagi. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sikap Damar sudah jelas. Dia tidak menerima Dia tidak menerima penyelesaian apapun. Jangan terima ancaman apapun. Seluruh adegan telah dikuasai oleh Lin Zhenyi. Tetapi tepat ketika Damar hendak melanjutkan membersihkan akun orang lain, 7 sosok tiba-tiba mengelilinginya. Nak, kamu harus menyelesaikan akun dengan orang-orang ini. Kamu bisa melakukannya perlahan, tetapi kamu harus memberi kami Kaisar Darah Genoderma Lucidum ini. Kami mengambil Lucidum. Ayo pergi. Semuanya di sini tidak ada hubungannya dengan kami. Mengerti? Kata orang tua pertama berjenggot. Ketujuh orang ini tidak muda dan lelaki tua itu adalah yang tetua. Saat mereka berbicara, tangan semua orang sudah berada di atas pisau. Selama Damar berani mengatakan sepatah kata pun, bila orang-orang ini akan jatuh pada Damar sesegera mungkin. Pada saat itu sangat tidak mungkin bagi segingseng darah untuk melindungi Damar. Dan dia hanya akan dipotong menjadi 8 bagian. Damar mengerutkan kening dan tampak tenang. Tetapi pada saat ini, suara yang luar biasa datang dari kejauhan. Sekte Setan Darahku tidak ada yang akan mengambilnya. Suara itu jatuh dan tekanan yang tak tertandingi menutupi dari kejauhan. Segera semua orang yang hadir merasa sesak napas dan sangat tertekan. Sekte Master. Kepala sepupuh tiba-tiba berseru, dunia berubah. Master Sekte Setan Darah ada di sini. Panggilan. Hembusan angin datang, ada bau darah yang kuat di angin. Segera setelah itu sosok merah darah bergegas menuju sisi ini seperti panah dan mendarat di garis depan. Para setan darah berdiri diam.